Penyekatan yang dilakukan di Jalan Kota Raja menuju Jalan Raden Intan, tepatnya di depan Plaza Pos Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung jebol. Pagar penyekatan yang menutup jalan digeser oleh pengendara mobil dan motor yang tidak mau putar balik arah. Penyekatan pun terkesan percuma. Benar memang. Rabu pagi penyekatan yang diterobos itu diganti dengan kawat berduri. Pengendara mobil dan motor terpaksa putar balik arah karena pagar penyekatan tak bisa lagi digeser. Setelah diganti dengan kawat berduri, kemacetan arus lalu lintas terjadi hingga mengular ke Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung. Kemacetan arus lalu lintas akibat para pengendara tidak mengira jika kini jalan ditutup kawat berduri dan tidak bisa lagi dilalui oleh kendaraan. Bang, seperti apa Bang kita? Kaget aja, biasanya lewat sini nggak ditutup. Lewat mana gitu kan sekarang. Abang mau kemana arahnya? Saya mau ke Enggal tadi. Oh, Enggal. Tapi begitu ditutup begini kaget. Kaget. Apalagi ada kawat berduri gitu ya. Ada apa kan? Oh, siap. Ya biasanya walaupun disekat bisa dilewati ya Bang ya? Iya. Penyekatan jalan dalam kota Bandar Lampung ini akan dilakukan selama PPKM level 4. Selain di Jalan Kota Raja, penyekatan jalan dengan ditutup kawat berduri juga dilakukan di dekat pintu masuk Bandar Lampung di sekitaran Bundaran Pahlawan Raden Intan Raja Basa. Masalah penyekatan sekarang kita tidak bermasalah masalah penyekatan seperti apa. Yang penting semua masyarakat paham bahwa ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kepatuhan kita bersama. Dan alhamdulillah dengan penyekatan kemarin kan kita cepat masuk zona oranye sekarang. Nah tinggal sekarang kita untuk mobilitasnya. Karena untuk bor kita turun luar biasa. Yang mana Bandar Lampung masih level 4, jadi kita lakukan penyekatan kembali. Namun kali ini kita udah pasang yang terbaru, kita pasang kawat terbaru sama himbauan panjang kita buat ini. Untuk lebih mengingatkan kepada masyarakat untuk keselamatan kita semua. Pada hari Rabu, kota Bandar Lampung telah terbebas dari status zona merah COVID-19 menjadi zona oranye COVID-19 atau tingkat penularan COVID-19 sudah mulai menurun. Meski demikian, pelaksanaan PPKM tetap dilanjutkan sesuai instruksi pemerintah pusat yang akan berakhir pada 23 Agustus 2021 mendatang. Jeffrey Arifin dan Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebagian besar wilayah di Lampung pada Rabu siang telah terbebas dari status zona merah COVID-19. 10 wilayah yang sebelumnya berstatus zona merah COVID-19 kini berganti ke zona oranye, yang berarti penularan COVID-19 sudah mulai menurun. Satu-satunya wilayah di Lampung yang masih berstatus zona merah COVID-19 yakni Kota Metro. Daerah di Lampung yang berstatus zona oranye COVID-19 yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Di Lampung belum ada daerah yang berstatus zona kuning, apalagi hijau. Data terakhir dari Dinas Kesehatan Lampung, kasus aktif COVID-19 di Lampung sebanyak 5.293 pasien. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 sebanyak 43.168 orang. Pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 34.729 orang. Dengan jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 3.146 orang. Salah satu daerah yang terbebas COVID-19 adalah Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah menargetkan pada pertengahan bulan September mendatang wilayahnya harus berstatus zona kuning atau tingkat penularan COVID-19 rendah. Target tersebut optimis tercapai mengingat Provinsi Lampung telah kembali menerima tambahan stok vaksin COVID-19 sebanyak 1,5 juta dosis. Sekarang vaksin insya Allah sudah terus berjalan. Kita pokoknya mana yang didistribusikan dari pusat segera langsung kita distribusikan, kita vaksinkan kepada masyarakat. Sejauh ini ada berapa stok itu? Kita yang sudah turun di Lampung Tengah 116.650 sudah ada. Yang sudah kita vaksinkan. Yang sudah divaksin? Sudah kita vaksin. Tapi kalau stoknya? Stoknya kemarin masih ada. Kita 3.800. Datang lagi yang baru.
Dari data terakhir di Kementerian Kesehatan, pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Lampung masih terendah se-Indonesia. Dari 6,5 juta target yang akan disuntik vaksin COVID-19 tahap pertama, baru tercapai 9,91%-nya saja, dan 6,72% untuk vaksinasi tahap 2. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Gerakan sosial masyarakat di masa pandemi terus digelorakan untuk membantu sesama. Di antaranya dilakukan emak-emak yang tergabung dalam komunitas kontrakan Alif Sumbing, Kelurahan Jagabaya 2, Bandar Lampung, Rabu siang. Diminum ya, Mbak? Mereka membagi jamu empon-empon gratis untuk tetangganya dan pengendara motor dan mobil. 1.000 botol jamu empon-empon dibagikan di sekitar wilayah Jalan Pajajaran, Pulau Buton, Pulau Tidore, Pasar Wehalim, dan beberapa titik lainnya di Kecamatan Wehalim dan Sukabumi, Bandar Lampung. Menurut penggagas kegiatan, pembagian jamu sebagai kepedulian komunitas sekaligus masih dalam semangat hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Untuk pembuatan jamu yakni jahe, gula merah, dan rempah-rempah lainnya didapat dari hasil patungan anggota komunitas. Kita peruntukkan bagi seluruh masyarakat Bandar Lampung nanti yang mendapatkan bagian dari wecang empon ini. Tujuannya satu, kami ingin kita semua sehat. Dalam kondisi badan kita yang sehat, antibodi kita yang kuat, imunitas tubuh kita bagus. Warga penerima jamu empon-empon mengaku teredukasi untuk hidup sehat dan tergerak juga untuk membantu warga lainnya untuk sehat. Ya, bersyukurlah Pak, bisa membantu imun juga. Katanya bermanfaat ya Bu ya? Bermanfaat. Apa harapan ke depan Bu dengan adanya beberapa komunitas yang membagikan empon-empon ini? Harapannya semuanya bisa lebih sehat lagi kembali seperti semula. Jamu dari empon-empon dipercaya dapat menjaga kebugaran, stamina, dan daya tahan tubuh. Masyarakat juga diimbau untuk mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga, serta menerapkan protokol kesehatan agar tidak rentan tertular COVID-19. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah putusnya jembatan gantung di wilayah Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah, warga di 5 desa kini mengandalkan getek atau perahu dari bambu rakit untuk menyeberang sungai yang ada di Desa Negeri Jaya. Jalur ini merupakan akses tercepat untuk menghubungkan Desa Negeri Jaya, Nyukang Harjo, Pekandangan, Marga Jaya, dan Gedung Aji di Kecamatan Selagai Lingga. Sebab jika melalui jalan darat, warga harus memutar belasan kilometer dengan kondisi jalan rusak. Warga yang menggunakan jasa perahu rakit ini umumnya akan pergi ke pasar, berjualan keliling desa, hingga petani yang membawa hasil panen. Udah ada 2 tahunan kayaknya, 2 tahun. Jadi kalau mau ke pasar lewat sini bayar gitu? Iya, bayar. Ini kalau airnya kecil masih berani lewat, kalau banjir gimana? Ya nggak berani, lewat sana, lewat Ringin. Oh, Ringin? Iya. Harapannya Bu? Aparat Desa Negeri Jaya, Kecamatan Selagai Lingga mengaku sudah banyak berupaya meminta pemerintah Lampung Tengah untuk memperbaiki jembatan. Namun hingga kini belum terrealisasi dan masih diminta menunggu. Kita waktu itu udah pernah ngajuin juga lewat dana DD, dana kampung tahun kemarin, cuman karena terkait dengan adanya pandemi ini jadi belum bisa mengalokasikan ke sana, dan juga untuk DD sendiri mungkin banyak sih peruntukannya kan di kampung. Jadi kalau bus di jembatan belum bisa. Jembatan gantung di Sungai Negeri Jaya, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah rusak dan hilang akibat terhempas banjir bandang pada 2 tahun silam. Hingga kini belum ada pembangunan jembatan baru penggantinya. Warga meminta pemerintah segera membuatkan jembatan baru di Sungai Negeri Jaya agar aktivitas mereka ke desa lain mudah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.